Assalamualaikum teman-teman semua. Halo Zusaman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar bareng dari lembar contoh ujian B2 bahasa Jerman. Nah, di sini kita akan belajar bareng bahasnya lesson dulu bagian tile 1 ya. Lesson tile 1. Nah, di sini itu bahasanya tentang minimalisme di sini. Dan ada 4 orang, ada Erik, Katarina, Franzi, dan Niels. Nah, jadi kita harus nentuin siapa yang ngomong apa gitu. Dan kita harus cari tahu kata kuncinya gitu. Nah, pertama di situ di sini ya. Kita akan menjawab. Kita lihat dulu di sini yang nomor 0 itu yang Beispielnya itu sudah dijawab ya. Untuk contoh itu kan ditanyain ya, siapa yang hanya ingin punya barang benar-benar dibutuhkan. Losung A itu adalah si Erik gitu. Kenapa sih jawabannya Erik? Nah, supaya tahu kenapanya kalian harus baca di situ si Erik itu di paragraf itu ngapain aja sampai semuanya harus dibaca gitu. Terus kalian lihat kata kuncinya yang cocok. Nah, di situ kenapa jawabannya Erik? Karena Erik itu bilangnya yang ini. Den ich habe nur Sachen, die ich wirklich brauche. Karena aku cuma punya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan gitu. Itu karena tadi yang 0 itu bertanya siapa yang hanya ingin punya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Jawabannya adalah Erik. Karena sudah tertulis di situ bahwa dia hanya membutuhkan barang-barang yang ia butuhkan gitu. Terus nomor 1 di sini kita langsung lihat soalnya aja. Siapa yang menganggap mobil sebagai barang fungsional atau alat angkut saja? Nah, kalian harus baca dulu nih semuanya dari Erik, Katarina, Franzi, dan Niels. Tapi aku langsung jawab aja ya. Di sini jawabannya adalah Niels ya teman-teman. Niels. Kenapa gitu ya? Karena si Niels itu bilangnya bahwa si auto itu nih ya. Nih auto itu für mich ya is as in erster Linie ein Bewegungsmittel. Jadi bagiku mobil itu terutama adalah alat transportasi gitu. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah D, Niels. Gitu. Terus kita lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2 itu pertanyaannya, siapa yang ngerasa kalau kepemilikan barang itu gak penting? Nah, kalian harus baca satu-satu lagi nih. Terus kalian lihat kata kuncinya yang tentang unwichtig, tentang bilang gak penting barang kepemilikan. Itu jawabannya ada di Erik, teman-teman. Nah, di situ kenapa jawabannya Erik? Jadi alasannya itu karena di awal Erik bilang nih, es Zalen Besitz und Leistung und das im Überfluss. Das ist den Menschen wichtig. Gitu. Ich sehe das anders. Yang dianggap penting itu adalah kepemilikan dan prestasi. Tapi aku punya pandangan yang berbeda. Dia punya pandangan yang berbeda kalau dia hanya membutuhkan barang-barang yang dibutuhkan. Jadi jawabannya yang nomor 2 adalah Erik. Yang ketiga itu siapa yang tidak makan daging? Nah, kita lihat dulu yang ada pembahasan daging-dagingnya gitu. Di situ jawabannya yang tidak makan daging adalah Niels. Kenapa Niels gitu? Di situ emang dijelaskan ya bahwa dia tuh sebenarnya beli daging gitu ya. Tapi di sini dia bilang daging sih aku emang udah nggak makan. Dia beli daging gitu dan sosis. Tapi di sini dia bilang banyak daging tapi aku udah nggak makan gitu.
Seperti itu. Sebenarnya si Eric juga ada bilang tentang flies juga teman-teman di situ. Tapi Eric bilang dia vegan gitu. Jadi yang tidak makan daging di sini Niels. Tapi aku nggak tahu sih kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda. Jadi kan kalian harus belajar sendiri. Mungkin barangkali jawabannya beda sama aku, nggak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar di sini untuk latihan. Nomor 3 Niels. Terus nomor 4. Bagi siapa lokasi apartemen sangat penting. Nah ini tuh tentang ngomongin Wonung. Kita cari yang ngomongin tentang Wonung. Terus nyari tentang luasnya atau lokasinya gitu. Lokasinya penting. Di sini yang membahas tentang Wonung itu adalah Niels lagi teman-teman. Di sini ada Wonung. Nih. Di situ dia bilang ya, si Niels bilang, ich habe eine zwei Zimmerwohnung in der Innenstadt und zwar in Flussnähe. Der Blick aus Wasser ist mir wichtig. Jadi si Niels bilang, aku punya apartemen di pusat kota Innenstadt ya. Lalu dia punya pemandangan juga, pemandangan air itu sungai penting buatku gitu ya ini. Flussnähe, terus Blick auf Wasser penting buat dia. Jadi yang ngomongin tentang Wonung dan lokasinya tuh penting adalah si Niels. Jadi nomor 4 jawabannya adalah Niels. Terus nomor 5 itu pertanyaannya, for when is there Naturschutz by Entscheidungen wichtig? Bagi siapa perlindungan alam itu penting dalam mengambil keputusan? Nah kita harus cari orang yang membahas tentang ini perlindungan alam gitu, yang membahas bahwa itu penting. Kita lihat satu-satu dari semuanya yang membahas tentang Naturschutz gitu. Nah, di situ ada ke si poin Franzi itu dari awal udah ngomongin Umwelt, lingkungan gitu ya. Jadi di situ juga dijelaskan bahwa bagi dia penting gitu ya. Bagi dia penting bahwa gitu ya. Baik buat diri sendiri maupun lingkungan. Berarti dia itu Umweltfreundlich gitu, dan dia juga naik sepeda gitu kan. Jadi dia pecinta lingkungan. Jadi yang membahas bahwa Naturschutz penting itu adalah si Franzi. C. Untuk nomor 5 C, Franzi. Lalu untuk nomor 6, wer denkt einfach lebende Personen hätten zu wenig Geld? Siapa yang mikir kalau orang yang hidup sederhana itu karena nggak punya uang? Nah kita lihat lagi orang yang membahas tentang keuangan. Di sini kita lihat tentang keuangan gitu, tentang luksus. Di sini ada di poinnya si Katarina teman-teman. Nah di situ ada kalimat pedas Katarina di akhir. Bescheidenheit ist doch nur etwas für die Leute, die sich nicht leisten können. Hidup sederhana atau rendah hati itu cuma buat orang yang emang gak mampu beli buat apa-apa katanya. Jadi dia mikirnya kalau yang hidup sederhana itu karena gak punya duit gitu. Jadi ini jawabannya adalah Katarina. Yang nomor 6 B, Katarina. Lalu nomor 7 di sini, siapa yang kalau traveling gak bawa barang yang gak perlu? Nah kita lihat lagi kira-kira siapa yang membahas tentang Ryzen. Kalau di awal sih kita udah membahas tentang yang gak perlu tuh si Eric ya. Tapi di sini kita beli lagi dan benar si Eric ngomong gini, when ich reise dan mit Rucksack und Zelt ohne Kamera und Snick-Snack. Jadi di situ si Eric bilang kalau traveling cuma bawa ransel sama tenda aja, tanpa kamera dan pernak-pernik nggak penting tuh nggak dibawa gitu. Jadi cuma bawa tas gitu ya, ransel sama tenda aja. Jadi nomor 7 memang jawabannya Eric, karena dia kalau traveling nggak bawa barang yang nggak penting, nggak perlu gitu. A, Eric. Terus nomor 8 itu bagi siapa yang terpenting saat makan hanyalah untuk menikmati saja. Nah kita lihat orang yang ngomongin tentang Essen, makanan. Di sini yang ngomongin tentang Essen itu semuanya hampir sih, tapi yang lebih ke spesifik tentang Essen
itu si Katarina bilang ini, gesund kan, muss essen aber nicht sein, man lebt schließlich nur einmal. Artinya makanan bisa aja sehat, tapi nggak harus, toh kita cuma hidup sekali gitu. Nah, dia lebih mentingin kenikmatannya gitu. Jadi dia hanya menikmati kenikmatan daripada kesehatan. Karena pertanyaannya, bagi siapa yang terpenting saat makan adalah menikmati saja, kesehatannya tidak perlu. Jadi Katarina bilangnya, ya udah nikmatin aja, kan kita hidup cuma sekali gitu. Jadi jawabannya adalah Katarina. Lalu yang terakhir, nomor 9. Siapa yang suka kemewahan, luksus gitu. Nah, tadi ada juga sih yang bahas luksus tuh, ada di Katarina juga ya, tapi di sini juga mungkin kita harus cari kata lainnya, bahwa dia suka juga sederhana. Di sini jawabannya adalah Franzi, teman-teman. Kenapa? Di situ karena dia bilang, im Urlaub gönne ich mir gerne etwas ein Sternhotel oder einen Einkaufstriff. Auf Reisen jedoch will ich Neues entdecken. Da erkunde ich Länder am liebsten auf Wanderungen. Nah, pas liburan, aku tuh maunya manjain diri di hotel berbintang 5 gitu. Maksudnya di hotel berbintang gitu ya, nggak ada tulisan 5-nya. Ya pokoknya dia pengennya tuh nikmatin liburan di hotel berbintang. Tapi pas perjalanan aku juga suka mendaki. Jadi dia kan pertanyaannya tadi nomor 9 tuh, siapa yang juga suka kemewahan tapi suka juga hidup sederhana. Jawabannya adalah si Franzi. Karena tadi dia bilang, kalau liburan sih aku pengennya di hotel gitu, hotel berbintang. Tapi kalau misalkan pas perjalanan aku juga suka mendaki. Nah, kurang lebih jawabannya adalah si Franzi. Nah, gimana teman-teman? Kurang lebih untuk lesson tile 1 kita udah bahas ya. Jadi kuncinya untuk menjawab itu adalah cari sinonim. Misalkan tadi kan ada yang namanya Naturschutz. Itu sinonimnya misalkan Umwelt ya. Gitu. Nah, jadi kalau kalian teliti bagian itu sebenarnya banyak poinnya sih. Jadi membantu kalian kalau kalian paham kayak yang unwichtig itu yang gak penting. Nah, kalian juga harus melihat poin-poin kata kuncinya gitu. Tentang pembahasan apa dan apanya harus kalian bacanya teliti. Jadi lebih baik kalian baca soal dulu, baca ini ya soal, terus nanti lihat di paragraf yang kira-kira poinnya tuh masuk dan emang masuk akal gitu teman-teman. Oke, semoga pembahasan ini ngebantu kalian yang mau persiapan ujian B2 Gute. Jangan lupa terus belajar, berlatih, dan cari soal-soal lainnya yang tipenya ujian Gute B2 gitu, untuk terus berlatih gitu supaya tahu apa sih kosakatanya gitu yang sama dan seperti apa gitu. Makasih sudah belajar bareng sama aku hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum. Vielen Dank, viel Erfolg bei der Prüfung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.